Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim dari semester 3B. Di sini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara pertemuan ke-14 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SMH tentang perlindungan hukum melalui hukum administrasi negara. Perlindungan hukum melalui hukum administrasi negara, subjek hukum selaku pemikul hak dan kewajiban adalah manusia, badan hukum, jabatan. Tindakan hukum merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yaitu interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Sudikno Martokusumo. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia. Fungsi hukum dalam tatanan implementasi untuk menciptakan suatu hubungan hukum antara subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai. Hukum yang mengatur antara pemerintahan dan warga negara adalah hukum administrasi negara. Pemerintah mempunyai dua kedudukan hukum, yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik dan sebagai pejabat dari jabatan pemerintah. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka ia harus tunduk pada ketentuan hukum perdata. Ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka pemerintah harus tunduk pada HAN. Secara umum ada 3 macam perbuatan pemerintah, diantaranya 1. Perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan, regeling. Yang kedua, pembuatan pemerintahan dalam penerbitan ketetapan, basicking. Yang ketiga, perbuatan pemerintahan dalam keperdataan, material. Penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain apabila 1. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut. Yang kedua, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar kaidah hukum tersebut. Di samping 3 macam perbuatan pemerintah tersebut, melalui konsep negara hukum modern yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, pemerintah juga mengenal kewenangan bebas atau fresh emergence, peraturan kebijaksanaan, perlindungan hukum dalam bidang perdata, berkenaan dengan apakah negara dalam gugat dan atau tidak di depan hakim. Sudargo Gautama, persoalan membuat pemerintah ini dianggap sebagai salah satu bagian yang sulit dari ilmu hukum perdata dan hukum administrasi. R. Kranerbug 7 konsep mengenai apakah negara dapat digugat di muka hakim perdata, diantaranya 1. Konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep negara hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan oleh kekuasaan menyatakan bahwa tidak ada gugatan terhadap negara. Kedua, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus. Sebagai penguasa, negara tidak dapat digugat, sebaliknya sebagai fiskus, negara dapat digugat. Ketiga, konsep yang dikatakan kriteria sifat hak, yakni apa suatu hak dilindungi oleh hukum publik atau hukum perdata. 4. Konsep yang mengetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. Negara sebagai institusi memiliki 2 kedudukan, yaitu 1. Sebagai badan hukum publik, yang kedua sebagai kumpulan jabatan atau lingkungan pekerjaan tetap. Laksanakan kedudukan ini semua oleh wakilnya yang namanya pemerintahan. J. Speer berpendapat berkenaan dengan perbuatan pemerintah yang berkenaan dengan hukum, maka hakim perdata berkenaan dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah berwenang hubungan pemerintah untuk membayar ganti kerugian. Sebab itu mengeluarkan larangan atau pemerintah terhadap pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.